Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ahmad Tata dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mutia Labiba dengan NPM Hayat 0044. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 4 praktikum pemrograman komputer 2, yang dimana ada 3 soal, yaitu tentang looping, branching, dan juga OOP. Nah, sebelum memulai, aku mau minta maaf dulu karena memakai online compiler, karena tadi VS Code aku sempat agak sedikit error, dan takutnya nanti saat pembuatan video muncul error lagi. Jadi, untuk menghindari itu dan memitigasi hal tersebut, aku menggunakan online Java compiler. Nah, untuk soal pertama, yaitu tentang looping, yang dimana kita diminta untuk membuat segitiga angka dan juga total dari angka-angka tersebut. Nah, pertama kita akan mengimpor class scanner dari Java Library supaya nanti program ini bisa menerima input dari user atau pengguna. Ini mana di sini sintaksnya itu adalah import Java atau scanner. Jadi di sini untuk eh, dari user gitu. Jadi user bisa menginput sesuatu karena ada si Java atau scanner ini. Selanjutnya kita masuk ke kelas utama atau main class-nya, yang dimana di sini nama main class-nya itu adalah segitiga angka karena kita akan membuat angka tapi bentuknya segitiga siku-siku. Makanya di sini aku buat namanya ini segitiga angka. Ya, ini adalah main class-nya itu public class segitiga angka. Ini adalah main class-nya, kelas utamanya, yang dimana semua program Java itu harus punya kelas utama atau main class tempat, karena ini akan menjadi tempat method main berada. Nah, selanjutnya ini adalah method main nih, yang tadi yang baru aku sebut. Ini adalah method main, yaitu public static void main string args. Ini adalah method utamanya, main methodnya, yang dimana akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah mengimport scanner, di sini kita akan memasukkan objek dari scanner tersebut gitu. Jadi di sini kita akan membuat objek dari scanner. Yang dimana di sini aku membuat objeknya itu namanya SC. Ini sebenarnya bisa diganti, cuma di sini aku masukin nama SC. Jadi di sini scanner, masukin scanner, terus masukin nama objeknya. Di sini aku pakai SC, terus new scanner system in. Nah, selanjutnya eh, aku akan menampilkan pesan ke user dan menyimpan angka yang dimasukkan ke dalam variabel n, yang dimana di sini akan sistem outprint. Nah, karena di sini adalah untuk uh, mengscanner input dari pengguna, dari user, makanya di sini cuman print doang, bukan sistem outprint line, nggak ada ln-nya, karena di sini mau buat pakai scanner gitu. Jadi sistem outprint aja. Terus masukkan nilai N 1 sampai 5, ini adalah perintahnya itu. Nah, selanjutnya di sini ada integer N, yang dimana eh, atributnya tuh namanya N, objeknya tuh namanya N, atributnya namanya N, dengan tipe data integer. Yang dimana ini bakal di scan, ini objek yang tadi scanner, ST, dan next integer. Nah, ingat di sini pakai integer, kenapa? Karena di sini tipe datanya itu dalam bentuk integer. Kalau misalkan tipe datanya string, nanti di sini pakainya next line, kayak gitu. Nah, selanjutnya eh, kita akan membuat variabel total untuk menyimpan hasil penjumlahan semua angka yang dicetak, yaitu pakai integer total yang sama dengan 0, karena totalnya ini masih 0. Nah, selanjutnya kita juga kan diminta untuk membuat nested loop. Jadi yang pertama itu kita pakai loop pertama, yaitu pakai for integer sama dengan satu, kok i, integer i sama dengan satu, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Misalkan nanti n-nya itu 5, maka loopnya itu akan jalan dari i sama dengan satu sampai i sama dengan 5, seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan bikin loop kedua atau nested loopnya, yaitu for integer j sama dengan satu, j kurang dari sama dengan i, dan j plus plus. Yang dimana loop kedua ini tuh untuk mencetak angka dari angka satu sampai i di setiap baris. Oke, kalau misalkan nanti aku masukin i-nya itu 3, nah nanti dia bakal munculin satu, satu, 2, sama satu, 2, 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sistem out print J dan total plus sama dengan J. Jadi mana si sistem out print J ini adalah untuk mencetak angka tanpa baris baru. Dan kalau untuk total plus sama dengan J ini adalah untuk menambahkan nilai J ke variabel total tersebut. Nah, terakhir ini ada sistem out print
lain yang dimana ini kosong ya. Jadi ini tuh buat pindah ke baris baru setelah satu baris angka selesai dicetak. Jadi kayak karena kita mau bikin segitiga itu kan jadi harus rapi ya kayak ke bawah ke bawah ke bawah gitu kan. Nah ini kosong karena buat ngerapihin gitu. Jadi biar satu satu dua satu dua tiga kayak gitu. Nah, terus ini yang benar-benar terakhir, ini ada sistem out print line. Nah, ini ada print line karena ini kita akan menampilkan output gitu, bukan meminta user untuk menginput sesuatu gitu. Jadi ini benar-benar outputnya itu kita bakal memperlihatkan jumlah semua angka yang dicetak ditambah dengan total tadi. Jadi jumlah dari hasil si ini tadi tuh berapa kayak gitu. Jadi ini buat menampilkan semua total semua angka yang sudah dijumlahkan selama looping tadi. Nah, selanjutnya kita akan ngerun program ini. Nah, jadi pertama ini akan muncul masukkan nilai n 1 sampai 5. Misalkan aku akan masukkan n itu 5. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana ini bentuknya kayak segitiga siku-siku. Dan di bawahnya ini ada jumlah dari semua angka ini. Itu berjumlah 35. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 2 yaitu tentang branching. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan nilai itu tuh angka mutunya berapa seperti itu. Jadi pertama kita mengimport lagi scanner gitu karena kita akan meminta user ini untuk menginput sebuah nilai. Di sini dalam bentuk import Java Util Scanner. Terus di sini kita akan langsung masuk ke main class-nya. Di mana di sini main class-nya itu namanya nilai huruf seperti itu. Jadi ini public class nilai huruf ini adalah main classnya. Terus lanjut ke main methodnya. Di sini ada public static void main string arg ini sama kayak tadi juga. Ini adalah main classnya. Nah, terus pertama karena tadi kita sudah memasukkan scanner, kita akan membuat objek dari si scanner ini yaitu scanner SC. Lagi-lagi ini sebenarnya bisa diubah, cuma di sini aku pakai SC untuk nama objek si scanner ini. Terus new scanner system in. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan nilai yang dimasukkan user ke variabel nilai. Jadi kita akan meminta user ini untuk menginput nilai. Jadi pertama kita sistem out print. Ingat karena ini kita scanner, kita akan nge-scan input dari user itu. Kita pakainya print bukan print ln atau print line karena itu beda lagi. Jadi sistem outprint, di sini kita akan meminta user untuk memasukkan nilai 0 sampai 100 dan juga di sini ada integer nilai sc titik x integer. Jadi ini adalah atributnya atau objeknya. Di sini ada tipe datanya. Jadi tipe datanya itu adalah integer. Ini variabel variabel nilai dan ini tipe datanya itu dalam bentuk integer. Nah, karena ini integer, itu jadinya di next-nya ini tuh next integer bukan next line karena kalau next line itu buat string. Dan jangan lupa di sini ada objek si scanner ini. Nah, selanjutnya ini ada kita akan membuat variabel grade. Ini variabel grade eh, bertipe bertipe data string untuk menyimpan nilai huruf dari A sampai E. Jadi untuk menyimpan mutu hurufnya. Huruf mutunya itu A sampai E. Nah, di sini kita akan buat percabangan if else. Yang pertama, kita buat if kalau misalkan nilai tadi nilai ini nilainya itu sama dengan lebih sama dengan lebih dari sama dengan 85 dan nilai kurang dari sama dengan 100 itu grade-nya A. Jadi artinya kalau misalkan nilainya itu antara 85 sampai 100 itu huruf mutunya itu yang muncul adalah A. Terus lanjut, kalau misalkan else if kalau misalkan nilainya ini lebih dari sama dengan 70 atau rentang 70 sampai 84, itu nanti huruf mutu yang keluar itu adalah B atau grade-nya B. Lanjut, else if, kalau misalkan nilai lebih dari sama dengan 55 atau rentang nilai 55 sampai 69, nanti nilai huruf mutu yang muncul itu C atau grade-nya itu nanti bakal C. Lanjut, ada else if, atau kalau misalkan nilai ini lebih dari sama dengan 40 atau rentang di 40 sampai 54, itu grade yang muncul itu D.
nilai huruf mutu yang muncul itu D. Dan kalau else if, kalau misalkan nilainya itu lebih dari sama dengan 0 atau rentang 0 sampai dengan 39, itu grade yang muncul atau huruf mutu yang muncul itu adalah E. Nah, kalau misalkan else atau selain dari 0 sampai 100 ini, nanti yang muncul adalah nilai tidak valid. Kayak misalkan 101, 102, atau -1, -2. Nah, itu nanti bakal munculnya nilai tidak valid. Dan terakhir ini ya, kita akan menampilkan hasil akhir nilai huruf ke layar. Ini pakai sistem out print line karena ini kita akan menampilkan output. Di sini kita nilai huruf Anda terus pakai grade. Jadi dari sini, dari looping ini, dari percabangan ini, if else ini. Karena kita akan run programnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari 0 sampai 100. Contohnya aku masukin nilai 80, yang dimana ini harusnya B ya. Nah, ini benar. Di sini nanti nilai huruf yang muncul itu adalah B. Karena tadi tentang 70 sampai 84 itu huruf mutunya atau grade-nya itu atau nilainya itu B. Oke, jadi untuk eh, soal kedua itu seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke nomor ketiga, yaitu tentang OOP, yang dimana kita diminta untuk membuat kelas kendaraan, mobil, dan juga motor. Nah, pertama, kita akan membuat kelas induk dulu. Kita akan membuat kelas induknya dulu, yaitu namanya kelas kendaraan. Jadi, kelas ini tuh bakal jadi parent kelasnya buat nanti kita bikin subkelas mobil dan juga subkelas motor. Nah, ini kita masukin namanya kelas kendaraan. Ini nama kelasnya. Nah, lanjut kita akan membuat dua atribut atau dua variabel yang bersifat private nih. Kita private. Supaya apa? Supaya nanti nggak bisa diakses langsung dari luar kelas gitu. Jadi nggak bisa diubah-ubah kayak gitu. Jadi ini private. Yang variabel pertama itu tipenya string. Variabelnya namanya merek. Terus yang kedua itu variabel kedua tipenya integer. Dan nama variabel ini kecepatan. Nah, selanjutnya itu kita akan buat konstruktor. Jadi, konstruktor ini itu digunakan saat membuat objek baru. Jadi, ini konstruktor public. Ini masukin nama kelasnya, kendaraan, terus masukin variabel atau atributnya. String merek sama integer kecepatan. Terus di sini masukin dis merek sama dengan merek. Dis kecepatan sama dengan kecepatan. Nah, arti dis ini tuh artinya merujuk ke atribut di dalam dalam kelas gitu. Jadi kalau misalkan this merek ini artinya tuh variabel di kelas bukan di parameter kayak gitu. Dan ini juga sama kayak tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat getter. Jadi mana getter ini tuh digunakan untuk membaca nih nilai dari variabel kayak ini public string ini tipe datanya apa, ini get, terus ini nama variabelnya get merek, terus return merek sama ini ada yang versi variabel kecepatan public integer get kecepatan return kecepatan. Jadi ya intinya ini tuh digunakan untuk membaca nilai dari si merek ini dan juga nilai dari kecepatan ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat setter. Yang dimana setter ini itu digunakan untuk mengubah nilai dari si variabel tersebut. Kayak ini, contohnya di sini public void set, ini nama variabelnya, set merek, ini tipe data, dan ini nama variabelnya, string merek. Jadi public void set merek, string merek, terus this merek sama dengan merek. Dan sama juga kecepatan. Di public void set kecepatan, integer kecepatan, this kecepatan sama dengan kecepatan. Jadi intinya ini tuh digunakan untuk mengubah nilai dari merek dan juga kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat method yang dimana method ini tuh nantinya punya si kendaraan. Ini punya kendaraan dulu methodnya, yaitu public void jalan, yang dimana method ini nanti kalau misalkan dipanggil itu akan menampilkan sebuah output, yang dimana outputnya tuh di dalam sini, itu di sistem out print line kendaraan berjalan. Jadi kalau misalkan nanti si jalan ini dipanggil, metode ini dipanggil, nanti akan keluar, akan muncul seperti ini, kendaraan berjalan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang kelas utamanya atau kelas induknya. Selanjutnya kita akan membuat subclass mobil. Jadi subclass mobil ini pertama kita buat class terus masukin nama
kelasnya mobil dan sini extends kendaraan. Artinya ini tuh si mobil ini tuh keturunan dari si kendaraan. Artinya dia tuh mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan yang tadi gitu. Dia mewarisi atribut merek dan juga atribut kecepatan gitu. Jadi mewarisi semua atribut merek, atribut yang ada di kelas kendaraan tadi. Nah, ini masuk public mobil ini dibikin ininya public mobil string merek integer kecepatan ini itunya. Terus ini ada super merek kecepatan. Nah, super ini tuh tugasnya itu untuk memanggil konstruktor milik si kelas kendaraan tadi. Nah, ini tuh wajib kalau parent ini tuh kalau si induk tadi ini punya konstruktor dengan parameter karena kan tadi di sini kendaraan punya konstruktor kan kayak gini. Nah, ini tuh mirip nih sama kayak konstruktor tadi. Nah, ini mirip tuh kan, public mobil string merek integer kecepatan ini mirip sama konstruktor kan. Ini mana si super ini tuh buat buat manggil si konstruktor yang tadi punyanya kendaraan. Nah, lanjut di sini juga subclass mobil ternyata bikin metode juga ini mana ini pakai public void jalan. Ini juga sama nama metodenya jalan. Ini mana nanti dia akan menampilkan kalau misalkan metode ini dipanggil itu nanti akan menampilkan output berupa mobil terus nanti di sini nama mereknya apa. Terus berjalan dengan kecepatan, nah ini nanti kecepatannya berapa kilometer per jam gitu. Nanti bakal muncul di layar seperti ini. Kalau misalkan metode ini dipanggil. Nah, selanjutnya kita akan buat subclass motor. Sebenarnya ini sama aja kayak mobil, cuma diganti motor aja. Jadi, di sini kita buat kelas motor, extend kendaraan, yang dimana berarti dia mewarisi semua atribut dari si kelas kendaraan tadi. Nah, ini juga konstruktornya sama, pabrik motor, string merek, entitas kecepatan, ini super. Tadi buat memanggil konstruktor milik si kelas kendaraan tadi, kelas induknya. Dan juga di sini ada metodenya, dibuat metodenya juga yaitu public void jalan dan nanti bakal nampilin seperti ini bakal nampilin motor apa ini mereknya get mereknya itu mereknya nama mereknya terus berjalan dengan kecepatan get kecepatan ini berapa kecepatan ini berapa kilometer per jam nanti kalau misalkan metode ini dipanggil nanti akan memunculkan kalimat seperti ini di layar. Nah, lanjut ke eh, main kelasnya atau kelas utamanya di mana kelas utamanya ini namanya main. Terus public class main, terus ini ada method utamanya, main methodnya itu public static void, main string arts. Nah, di sini itu pertama kita mau bikin objek buat yang mobil dulu. Jadi di sini ada nama kelasnya atau subkelasnya itu mobil. Nah, M1 ini adalah objeknya gitu. Jadi mobil, objek pertamanya itu M1, terus new mobil. Nah, di sini adalah si get merek sama get kecepatannya gitu. Jadi mereknya itu Toyota dan kecepatannya ini 120 gitu. Jadi si objek pertama ini jadi si mobil pertama atau objek pertama ini si M1 ini punya mobil dengan merek Toyota dan kecepatannya 120. Selanjutnya ini motor. Jadi ini adalah kelas atau subkelasnya motor. Terus MO1 ini tuh juga namanya objek. Dan di sini new motor Yamaha 80. Berarti eh, motor pertama atau ini objek si motor ini objek MO1, objek motor MO1 ini tuh bermerek Yamaha dan kecepatannya 80. Dan juga ini sama yang mobil M2 juga berarti dia mobilnya itu mereknya Honda dan juga kecepatannya 100. Nah, kalau udah kayak dibuat kayak gini, itu kita panggil pakai method. Ini mana M1 ini objeknya buat si yang tadi mobil yang pertama kita panggil M1 terus pakai jalan ini buat yang method biar bisa dimunculin yang ininya. Biar bisa dimunculin yang mobil bla 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 berjalan dengan kecepatan bla 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 kilometer per jam seperti itu. Juga sama kayak motor. Jadi yang motor ini nama objeknya apa? MO1 terus panggil si metodenya jalan nama metodenya. Terus juga yang M2 juga kayak gitu. M2 terus masukin nama metodenya. Nah, kalau udah kita tinggal jalan aja. Dan output yang keluar seperti ini. Jadi, mobil Toyota berjalan dengan kecepatan 120 km per jam, motor Yamaha berjalan dengan kecepatan 80 km per jam, dan mobil Honda berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Oke, jadi itu tadi adalah jawaban dari nomor 3, nomor 2, dan juga nomor 1 untuk tugas pertemuan 4 praktikum pemrograman komputer 2. Terima kasih sudah menonton hingga selesai dan semoga video ini menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan 4 tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.